Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas syiyam sayyidul maghfirah sayyidus suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri? Kalau kalimat syukur kita tahu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu untuk anak-anak nan bau mueh SD lah bau. Kalau kita nalah camat-camat nalah putih kepala, nah itu lagi. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan hidup. Lain diberi kesempatan hidup oleh Allah di permukaan dunia kini kok. Untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya kita diciptakan oleh Allah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sedang berada di bulan Ramadan. Siang caku kita laba puasa, lama nahan apa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Karena kita disuruh berimsak. Imsak itu menahan dari sagalo-galo. Itulah dikatakan sebentar kul khairan auliyasmut kecek Nabi katakanlah nanelok kalau indah untuk banyak untuk di dalam bulan Ramadan dan sesudah Ramadan. Untuk apa untuk menghisap-hisap diri kita masing-masing. Karena sebentar lagi kita akan pulang kampung. Dah ada nan ketinggal di atas dunia ni. Nan dibawa pulang ke akhirat. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia hidup di dunia di akhirat. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berpuasa tak lain dan tak bukan adalah mencari titel takwa di sisi Allah. Lah sekian tahun umur kita. Allah kau ada takwa di dalam tubuh kita masing-masing. Apa kau lopeh aja takwa? Salamut setahun lebih atau balopehkan Ramadan dengan perkataan, dengan perucapan, dengan pendengaran dan penglihatan. Kalau lopeh bila masuknya takwa akan kita padape. Kalau dari godang takwa ko takut akan Allah Subhanahu wa taala. Anak dilarang di Allah kita tinggal. Itulah yang disampaikan tadi yang bermanfaat yang akan kita kerojokan. Tinggalkan mana tak elok. Kalau masih ada di dalam tubuh kita nanti elok. Kini le baru Ramadan baru 2 hari. Buanglah sejauh-jauhnya. Anyukkanlah kain nan doreh. Kuburkan tak kata tanah lokang. Supaya takwa itu muncul di dalam dadu awak. Kalau indah, maka sio-sio lah puasa nan kita kerojuan. Karena kita mengharapkan, ada yang tak mengharapkan surga nak. Ada nak? Nah, ada mengharapkan surga sado.
dengan ridho Allah. Sarugo pun rindu juga kawa. Rindu sarugo kawa. Al jannatu musyaqqatu ila arba'ati nafarin, kata Nabi. Sarugo rindu kepada umat Nabi Muhammad ada ompek. Ompe-ompe yang kita miliki tidak salah satu. Kalau salah satu tidak termasuk gitu. Miliki ke ompe-ompe. Nan pertama talil Quran. Apa coba? Baca Al-Quran. Lepas baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau tidak rugi godang. Satu huruf dalam Al-Quran kita baca di dalam bulan Ramadan 700 pahala. 700 pahala di dalam bulan Ramadan, Pak. Tapi itu jangan disia-siakan, masih ada kesempatan. Kalau ingin masuk ke dalam surga Allah. Kalau tidak, orang yang lalai kepada Al-Quran, tandanya tidak ingin menjadi keluarga Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ado keluarga Allah ya Rasulullah, ado." Siapa keluarga Rasulullah? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka Ramadan datang membawa berkah yang banyak, membawa nikmat yang banyak kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ramadan itu kasih sayang Allah akan mencolik Allah kepada kita pada malam-malam kini sampai akhir besok. Jangan menjadi budak Ramadan awak. Menjadi budak siapa? Budak Allah. Jangan menjadi budak Ramadan. Di dalam Ramadan aja kita datang berjamaah. Tapi setelah Ramadan jauh berjamaah. Maka oleh sebab itu wajar kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah mendatangkan Ramadan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Selalulah baca Al-Quran. Lega sabari semalam, lega 2 hari, lega 3 hari, silakan. Pokoknya jangan lepeh. Dan semalam itu. Dan kedua yang dicintai oleh sarugo orang nama meharo lidah. Perihalo la lidah. Karena lidah akan merusak amal ibadah Ramadan kita. Kalau mata bisa merusak amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena kita didatangi Ramadan untuk menahan imsak nama. Imsak itu menahan arti. Yang gak ditahan. Dari perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Tinggalkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, sio-sio Ramadan datang kepada kita. Nan kaum 3, wa mut'amul jai'an. Apa arti wa mut'amul jai'an? Orang yang memberi makan sedang laparnya manusia. Contoh, ibu-ibu menyediakan dari pukul 10 sampai ke 2 lah masak, sampai ke 4 masak sambal, masak segala. Itu untuk siapa? Untuk suami, untuk anak. Itu adalah amal ibadah dan dicintai dan dirindukan oleh sarugo Jannatun Naim. Tapi jangan ibu-ibu tidak ikhlas karena Allah untuk membuat sesuatu. Kalau tidak ikhlas, maka lepeh amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Itu hati-hati kita dengan perkataan kepada anak, kepada suami, kepada istri di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai lepeh mulut
nan tidak elok kepada sang suami, anak, istri, segala macam keluarga. Tuh, supaya kita dicintai oleh Al-Quran, dicintai oleh surga Jannatul Naim. Nan keempat yang dirindukan di surga Jannatul Naim itu adalah orang yang shaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Kita lah puasa di dalam bulan Ramadan. Jangan kita dikatakan dari Rasulullah riko banyak umatku yang puasa di dalam bulan Ramadan tapi hanya menahan aujulita aja. Menahan aujulita aja. Mato lopeh, perkataan lopeh. Ndak barem-rem kato keluar deh. Ndak barem-rem mato mencoli di dalam bulan Ramadan. Ndak pulo marem-rem talingo mendongan ndak elok. Itulah yang dikatakan tadi di anak kita, mana tidak manfaat tinggalkan, dan kita ambil barang yang manfaat yang diredai oleh Allah untuk mencari keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Maka oleh sebab itu mari kita sama jagolah puasa dan kita kerojokan. Jangan sampai hilang pahala. Mengharapkan pahala hanya Allah yang menentukan pahala. Tapi penyebabnya kita, kalau kita berbuat dan dilarang oleh Allah, maka pahalanya habis, maka pahalanya tidak ada. Itulah kata Allah dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajza' bih. Puasalah kamu untuk aku, kata Allah. Puasa dan kita kerojokan dan doa untuk Allah, karena ada Allah puasa. Allah cinta kepada umat Muhammad, beliau balik nanti dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa dan kita kerojokan. Yang membatalkan puasa wala tahu sado, membatalkan pahalanya adu domba, gunjang, asong, fitnah, baduto, melihat dengan keinginan itu membatalkan pahala puasa. Jangan biko nanti di hari akhirat Allah lemparkan puasa tu kawak. Kola puasa kamu nanda ado peda lopeh aja di siang hari bulan Ramadan, sama masuk kamu hidup dahulu. Itu kata Allah kepada kita. Banyak pak aka jawaban di awal lay ndak ada jawabannya. Maka oleh sebab itu kita hati-hati di dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan betujo, setelah Ramadan babuahlah Ramadan dan kita lakukan. Kalau tidak babuah Ramadan dan kita lakukan kini, kita mengucapkan istighfar entah berapa kali sehari semalam. Tanda tobat awak diterima di Allah. Bertambah amalan sesudah Ramadan. Tak di dalam Ramadannya, bertambah amalan tidak sesudah Ramadan. Assalamualaikum, malih datang ke rumah Allah. Kini kita rajin datang ke rumah Allah. Tu tanda tobat awak diterima oleh Allah. Tapi kalau pemalih datang ke mansuji sesudah Ramadan, nauzubillah, sia yang dikehendaki oleh Allah ampunan itu. Ya innallaha ghafurur rahim. Memang Allah tu pengampun, penyayang, tapi sia yang dikehendaki oleh Allah sesudah Ramadan coli ndak kini deh. Maka kita jangan sampai melengahkan diri, mengabaikan diri untuk menurutkan kehendak hawa nafsu nanado di dalam hati awak masing-masing. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, cukup demikian aja. Pahala sembahyang tarawih pada malam dan ketiga gini kok. Apa lo? Seluruh malaikat Allah berkumpul di aras gini.
Aras itu di mana? Di atas langit. Sedang aras Allah aja dikaji loleh. Pokoknya seluruh malaikat Allah berkumpul di aras. Akhirnya, ya Allah, ampun dosa umat Nabi Muhammad nalai sembahyang tarawih pada malam nan ketiga ya Allah. Nanti Allah jawab. Sesudah sholat tarawih Allah jawab, wahai malaikatku, tentara-tentaraku, dosa umat Nabi Muhammad nala sembahyang tarawih di malam ketiga lah aku ampuni, kata Allah. Pada pela itu jangan lumpang-lumpang sholat tarawih, jangan bolong-bolong, tu pahala malam kimia. Mudah-mudahan kita pada pe bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Sekian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.